Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Haji Kholiluddin Siroj dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, mempersembahkan video pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 4 semester 2 dengan topik senam lantai. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan senam lantai lompat jongkok. Sejarah senam di Indonesia. Di Indonesia, sejarah senam lantai dikenal sejak tahun 1912. Itu pada masa penjajahan Belanda. Saat itu, senam masuk dalam kurikulum sekolah, sehingga masyarakat di Indonesia mulai mengapresiasi berbagai gerakan senam. Senam lantai mulai menyebar ke seluruh Indonesia pada tahun 1916. Dr. H.M. Minkema adalah pencetus mempopulerkan senam di Indonesia. Sebelum tahun 1918, Dr. Minkema mulai membangun kursus senam lantai di Malang. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah salah satu jenis olahraga latihan fisik yang dilakukan di lantai dan menggunakan matras sebagai alasnya. Senam lantai berasal dari kata gimnastik yang dilakukan di ruang khusus dengan memadukan performa gerak, kekuatan, kecepatan, dan gerak yang serasi. Macam-macam senam lantai. Senam lantai terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Senam lantai menggunakan alat. 2. Senam lantai tanpa menggunakan alat. Sekarang kita akan belajar senam lantai menggunakan alat. Pengertian senam lantai menggunakan alat. Senam lantai menggunakan alat adalah menggabungkan beberapa unsur gerak sehingga terjadi rangkaian gerak yang tidak terputus. Gerakan dalam senam lantai dengan alat dilakukan menggunakan beberapa alat untuk mendapatkan efek artistik. Berikut ini contoh senam lantai menggunakan alat. 1. Lompat jongkok. 2. Lompat kangkang. 3. Bergantung dan berayun pada palang tunggal. Sekarang kita akan belajar senam lantai menggunakan alat lompat jongkok. Pengertian lompat jongkok. Lompat jongkok dapat diartikan sebagai gerakan yang memulai dengan melewati atas peti, lalu saat melampauinya hingga saat mendarat badan sekiranya harus terlihat jongkok. Berikut ini teknik dasar lompat jongkok. 1. Awalan. 2. Tolakan. 3. Melayang. 4. Mendarat. 1. Awalan. Dalam mempersiapkan tolakan maupun gerakan lanjutan dari lompat kuda-kuda, biasanya yang pertama kali dilakukan adalah lari sebagai bentuk dari awalan. 2. Tolakan. Tolakan dimulai dari gerakan kedua kaki harus menolak secara kuat bersamaan tanpa adanya kelengahan. 3. Melayang. Gerakan melayang terjadi setelah kaki sudah terlepas dari tahap menolak. 4. Mendarat. Bagian ini dapat dilakukan dengan gerakan akhir melayang hingga kedua kaki pun secara bersamaan menyentuh ke lantai pendaratan. Sekarang, mari kita praktikkan gerakan lompat jongkok. Sebelum kita melakukan praktik lompat jongkok, jangan lupa pemanasan terlebih dahulu agar terhindar dari cedera. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.